oleh penunggu di sini nggak boleh lama-lama ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan. Nah, teman-teman, ini kita bersama tim sekarang berada di Desa Tempuran, Mbak ya. Desa Tempuran, kita akan menguak sumber atau air terjun apa? Watu Tancak. Watu Tancak ya. Yang ada di Tempuran ya. Kita akan berbincang-bincang atau bertanya kepada narasumber yang berada di desa sini ya teman-teman ya. Nah Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan atau menceritakan terjadi apa saja atau sejarah apa saja yang terjadi di Watu Tancak ini Pak. Bersama Jura tak apa-apa. Kalau dulunya di sini ya, yang terkenal namanya Desa Bujuk Sebuah yang sudah terkenal. Iya ya. Bujuk Sebuah itu konon kalau zaman dahulu itu sesepuh atau orang tua di Desa Tempuran, wilayah batas timur. Bahasa ini bujuk lah. Bujuk Sebuah, kata orang sini bujuk. Konon kalau di tahun-tahun silam, masa silam yang lalu, Bujuk Sebuah itu orangnya itu seperti penyabar dan juga ludahnya itu tidak bisa diinjak. Berarti termasuk orang sakti ya. Termasuk orang sakti, orang terkenal, iya. Kalau Bujuk Sebuah itu sederetan dengan bujuk main yang berada di pesarian Penganti. Itu ya bujuk main. Ya katanya itu masih saudara. Kalau di sini sering terjadi ya ada ular, itu ada konon kabarnya itu ada makhluk-makhluk yang gaib ya. Seperti bayangan, bisa ada macan putih katanya di wilayah Watu Tancak, air terjun Watu Tancak itu. Dan juga kalau misalnya ada orang mau mengganggu bisa keluar katanya. Nggak bisa diganggu. Bisa diganggu ya. Berarti sosok tersebut adalah penjaga ya Pak. Penjaga. Iya. Jadi kalau mereka berniatan jelek, pastinya langsung si makhluk penjaga tersebut akan mengganggu atau akan menggagalkan niat jeleknya. Iya betul. Ya. Mungkin ada sejarah lagi Bapak. Sejarahnya itu kalau di tempat wisata di air terjun Watu Tancak ini, konon kabarnya ada juga cambuk, juga ada mochi emas, peninggalannya. Tapi tidak bisa ditampakkan katanya. Tapi seluruh anak cucunya itu tidak bisa mengambil gitu. Oh, dia bisa mengambil. Banyak sekali ada mochi, juga ada cambuk. Kemungkinan ya ada benda-benda yang lain yang peninggalan dari Bujuk Sebuah itu. Ya. Nah, ya terima kasih Bapak ya. Nah ini ya kita teman-teman ya. Nanti kita akan mencoba langsung penelusuran ke tempat sakral tersebut ya, mudah-mudahan nanti ada interaksi atau ada pergerakan dari sosok-sosok yang menjaga di sana ya teman-teman ya. Penasaran? Ikuti terus jejak kami Mbah Kanjeng Semoyo. Langsung kita lanjut ke lokasi. Nah ini ya teman-teman, kita sekarang berada di makam Bujuk siapa Pak? Bujuk Sebuah. Bujuk Sebuah ya. Nah kita sekarang berada di makam beliau, yang mana kata warga sini makamnya itu nggak mau dirawat ya teman-teman ya, nggak mau dirawat. Jadi pernah ya Pak, jadi pernah suatu kejadian diganti maesan ya, apa namanya? Ya maesan atau batu nisan ini diganti yang bagus. Apa yang terjadi setelah beberapa hari langsung roboh. Intinya dari makam beliau itu nggak mau dibangun secara megah ya teman-teman ya, kayak gitu. Mungkin di sini kita bisa mulai tawasulan dulu atau izin pamit kepada beliau. Kita akan menguak sejarah yang ada di Watu Tancak ya, tempat beliau menaruh benda-benda sakralnya ya. Mungkin bisa dimulai bahkan. Nah ini ya untuk
khususnya ya untuk warga sekitar ya. Gak apa-apa lah, emang beliau Mbah Sinten Mbah Sepuh emang makamnya itu nggak mau dirawat secara megah ya teman ya. Akan tetapi setidaknya kita itu wajib dan harus menjaga sejarah ini tetap utuh. Jangan sampai dibelokkan oleh sebelah ya. Nanti diaku-aku diganti nama kayak gitulah. Ya, saya nggak mau menyebutkan, tapi mungkin ini sudah viral ya teman-teman ya. Setidaknya sejarah ini harus terjaga sampai anak cucu kita gitu ya, teman-teman ya. Ya, terima kasih. Nah ya teman-teman, kita sedang menuju ke lokasi yang mana menurut warga itu ada sejarah-sejarah peninggalan dari Mbah Sepuh ya. Nah kita langsung diantar oleh narasumber, oleh Bapak siapa Pak? Bapak Saman. Bapak Saman ya, istri beliau masih keturunan kelima ya dari Mbah Sepuh ya. Nah kita langsung menuju ke lokasi ya teman-teman. Silakan Pak, kita tunjukkan Pak. Ini ya teman-teman ya, kita sekarang menuju lokasi Mbah Sepuh ya, Mbah Sepuh yang berada di Tempuran ya. Nah ini jalannya sangat curam ya teman-teman ya, jarang dilewati orang ya teman-teman ya. Kita bersama Pak Kanjeng Semoyo dan bersama narasumber ya. Ini tim ya. Kamu Pak. Jatuh teman-teman. Ternyata dalam ya. Nah ini ya teman-teman, kita sekarang berada di atas apa itu namanya, air terjun ya. Ini berada di goa yang nggak sampai tembus, tapi ini goa ya. Ini termasuk di sini ini adalah tempat pertapaan ya, tempat pertapaan dari beliau ya. Iya, Mbah Metua, Mbah Bujuk Sepuh ya, Mbah Bujuk Sepuh. Ya memang di sini energinya sangat besar Ya. sekali. Energinya sangat besar sekali di sini ya teman-teman ya. Dan lagi barusan saya mencoba untuk berinteraksi oleh beliau ya, mohon maaf ya, oleh beliau nggak apa-apa kita explore di sini, akan tetapi Tidak boleh jangan lama-lama. terlalu lama ya, benar Pak ya. Ya, tidak boleh Kita nggak boleh lama-lama di sini ya, mungkin hanya sebatas kita menyampaikan saja. iya, menyampaikan saja. Ya kalau yang sejarah apa tadi Bapak? Yang tadi Pak, emas. Ada mochi, katanya ada mochi yang berbentuk emas. Oh iya. Jadi emas. Kalau saya rasakan sih mochi yang berbentuk emas ini kayaknya ada di atas gua sini teman-teman. Ada di atas gua sini. Tapi ya sifatnya nggak bisa pindah-pindah. Artinya kan itu kan benda goib gitu loh. Nah, jadi ya bisa pindah. Yang jelas nggak jauh dari sekitar sini. Ya nggak jauh dari sekitar sini. Tapi yang sekarang saya rasakan tuh ada di atas sini ya. Apa yang emas tadi Pak ya? Ya, mochi. Mochi yang terbuat dari emas itu ada di atas sini ya. Mochi yang terbuat dari emas ada di atas sini ya. Mungkin yang kita rasakan saat ini hanya itu ya teman-teman ya. Mungkin kita disuruh turun ini teman-teman. Sebetulnya jangan terlalu lama di sini kayak gitu, pesannya mbaknya. Iya. Mungkin kita bisa turun ya. Ini ada di atas, coba kamera ke sana, kamera. Kebetulan kita ini ada di atas air, ada di atas di pertengahan Nah, ya. air terjun.
Ya mungkin kita harus segera turun untuk Mungkin kita turun dulu, mungkin kita nyoba lagi nanti di bawah ya, nyoba interaksi lagi di bawah ya teman-teman. Monggo Bapak bisa tunjukkan cara turun. Saya kita nggak tahu Pak ya cara turun Pak. medannya agak sulit sekali. Ini deh. Benda. Nah, ini ya teman-teman ya, mohon maaf ya kita tidak bisa lama-lama di sini karena oleh beliau istilahnya oleh penunggu di sini nggak boleh lama-lama ya teman-teman. Karena kita mendapat pesan dari beliau dengan pesan batin. Ya. Beliau menyatakan bahwa boleh, tapi jangan lama-lama gitu. Nah, Pak, ini ada bangunan calon wisata kalau nggak saya. Nggak salah Pak ya. Ya. Kenapa kok nggak diterusin proyeknya Pak? Mungkin ya tidak disetujui oleh Mbah Sepuah. Kemungkinan. Katanya ini mau dibuat penginapan dan juga mau dibuat wisata ke air terjun itu. Iya, iya. Tidak jadi. Ya, jadi mulai dari dulu Mulai dulu ya. sampai sekarang nggak Iya. jadi. Mungkin banyak gimana Bang? Gimana Bang? Ya kalau dari pandangan batin saya itu ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang dibawa tadi Mbak Sepuah. Mungkin Khusus. nggak izin, kurang izin ya apa yang saya nggak tahu itu mungkin seperti itu. Mungkin Pak ya, mungkin tidak disetujui lah oleh Mbak Sepuah sehingga pembangunan ini tidak pernah jadi ya teman-teman ya. Ya kemungkinan seperti itu ya. Ya karena ya namanya wisata ya nggak menutup kemungkinan ya ada kemaksiatan di situ sehingga Mbak Sepuah tidak setuju ya kayak gitu. Kemungkinan seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kalau menurut Mbaknya gimana Pak? Ya sesuatu yang gaib itu tetap berhubungan dengan sesuatu yang kasar. Jadi jangan sampai melupakan hal gaib gitu. Iya ya. Mungkin dia dulunya nggak pamitan kayak apa, kan kita ini orang Jawa. Iya ya. Tidak boleh meninggalkan adat-adat Jawa seperti itu. Iya ya, siap-siap. Ya, mungkin kita sambil jalan ya. Mungkin mau naik. Mau naik? Ya, monggo. Silakan. Ayo. Bangunnya sudah selesai. Ini ya bangunannya. Bangunnya sudah selesai. Oh ya. Kamera. Sudah nampak sudah bangunan sudah selesai, namun tidak bisa jadi. Iya. Bangunan sudah selesai ya teman-teman, akan tetapi itu tadi ya nggak ada terusannya sampai sekarang. Akhirnya terbengkalai seperti ini ya. Banyak kendala Dari warga, dari jalan. Iya. Ya makanya ya itu tadi menurut mbahnya. Jadi hal-hal yang nyata ini juga ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib teman-teman ya. Kayak gitu. Makanya kita itu kalau mau melakukan sesuatu kita juga perlu istilahnya itu pamit kayak gitu ya secara spiritual. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah inilah buktinya. Jadi bangunan ini terbengkalai. Percuma. iya kan, mungkin ya itu tadi ya karena mungkin dari mbahnya atau penunggu di sini itu kurang setuju ya. Iya, tidak merestui dengan adanya bangunan wisata yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini air terjunnya di sini teman-teman. Air terjunnya itu. Nah, nggak kelihatan ya dari sini ya. Air terjun ini juga termasuk mata air orang Paserpan ya Pak ya.
Jadi air ini itu tersalurkan ke Paserpan teman-teman ya. Ini termasuk air bersih ya, air bersih. Gedang, Daerah Bogedang, terus dari mana Pak? Kijing Pogedang itu terus ke itu Paserpan ya. bukan itu namanya apa itu Sari. Ampel Sari juga, Hari. Kusung, Kusung Malang ya. iya Kusung juga sebelahnya Pogedang itu loh, Sebelahnya Bogedang. iya Ijeng. Kijing juga, Mhm. Pagerwojo, Pagerwojo juga ya. Ya ini juga sumber yang sangat bermanfaat ya bagi warga sekitar ya, khususnya di desa Paserpan ya. Ya cukup ya.